dibuild ke arah defensif. Sehingga bakal kasih space untuk Fluffy bisa motong, Cloud-nya bisa masuk dengan satu buah Blazing Duet. So, kita sudah melihat tentunya dari draft kedua belah tim. Apakah Aura Fire, apinya masih membara di match terakhir kita? Atau justru Sang Landak yang akan menutup dengan clean sweep 2-0? So, kita akan melihat tentunya dari game yang menentukan hidup dari Sang Naga. MPL Arena, apakah kalian sudah siap? Ya ampun, kemana ini? Lemas banget nih. Bakal 2-0 atau 1 sama? Nah, aku dengernya 3-2, ini best of 3. Mohon maaf jadi best of 5 ya. Oke, so kita akan melihat tentunya untuk game yang kedua. Di mana Drian dengan Parsha yang kita tahu sering digunakan ketika di leg pertama. Yap. Namun dengan kehadiran Karina di sini untuk Fun. Nah ini tinggal kita lihat ya, bakal build ke arah defense atau bakal main agresif dengan attack. Tapi Keyboy yang memang terkena poking, ini laning yang memang harus dimenangkan. Dan kita tahu power dari Aura Fire sendiri adalah early aggression mereka. Early yang mungkin bisa dikontrol, sekarang udah mulai dipegang juga. Poking demi poking udah mulai diterima. Dan bahkan lihat, Onyx mereka dipaksa untuk mundur dulu. Iya, dan bahkan kita ngelihat Facehager yang mencoba untuk memberikan poke damage dari awal dengan Void Crystal dan juga Void Blast-nya, sementara Keyboy harus menjaga jarak sedikit kali ini karena masih tentunya butuh item defensif. Tapi Godiva sudah melihat recall yang tadinya udah terlihat. Yap. Dan kembali di cancel. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk menyaksikan keseruan dari MPL nanti minggu depan, karena minggu terakhir kalian bisa dapetin diskon 20% untuk minimal pembelian 2 tiket dan maksimal 4 tiket. Jadi totalnya menjadi 80.000. Ini ada MPL date ya, jadi bisa ngedate berdua atau mau double date juga boleh. Boleh. Tapi kita bisa lihat gimana cara Aura Fire mereka coba untuk neken dari berbagai macam lane-nya. Iya. Ini early pressure-nya sih sebenarnya yang dibawakan sama Godiva ya. Kan power juga ya, kita tahu early aggression dari Aura Fire sendiri yang memang iconic juga. Dan sekarang udah mulai mereka pegang. Walaupun sebenarnya nggak direspon oleh Onyx, mereka tahu bakal ditekan. Jadi mereka udah menghindari adanya adu poking, sehingga tidak ada yang terlihat agresif sejauh ini. Mungkin dari Onyx mereka juga menunggu dari Kairinya yang akan bersiap tentunya untuk setidaknya ya punya Tempest of Blade, bisa untuk coba nge-follow up. Tapi Kairi sudah mulai diganggu, Boots mulai datang kali ini untuk memberikan backup. Tapi Tempest of Blade dibuka begitu saja karena seorang Fluffy. Keyboy pun mulai datang untuk membackup dan terkena stun dari seorang Fluffy, sehingga akan ada pertukaran di mana Aura mereka berhasil untuk mensecure tentunya turtle pertama mereka. Yap, satu first blood ditukarkan dengan adanya turtle. Ini masih cukup seimbang ya dari segi goldnya juga kita bisa lihat. Bahkan dari satu aktivitas yang dilakukan oleh Fluffy ini benar-benar ngasih pressure juga gede kan tadi. Dan bahkan kalau misalkan kalian pengen dapetin skin Mobile Legends dengan order grab, nah kalian bisa banget langsung scan aja QR code yang ada di layar kaca kalian. Tapi untuk saat ini Aura Fire mereka coba untuk ngeganggu pergerakan dari Kairinya, memaksa dan juga mempersempit segi movementnya, sehingga Kairi sekarang nggak yang terlalu bisa agresif banget. Betul, tapi Keyboy tertahan di area depan. Emo Vanity connect ke dua pemain. Satu buah Federasi dibuka dan Kabuki harus mundur terlebih dahulu. Tempest of Blade dari seorang Kairi. Kabuki kali ini masih mencoba untuk mundur, masih bisa selamat. Namun Godiva mencoba untuk memberikan backup. Keyboy mulai datang untuk mengcover, namun Kairi berhasil untuk menumbangkan satu pemain. Namun kali ini Keyboy bakal coba dikejar. Van udah mulai datang, tapi ke area turret adalah salah satu jalan keluar. Sementara kali ini Van udah mulai terlihat di area junglernya dan bahkan kali ini terkena stun. Drian yang mencoba untuk membackup dan bahkan cewek mencoba untuk memberikan sedikit damage, tapi Kairi sudah melihat pergerakan dari Van. Fatu Borana Sapati, namun Van masih bisa survive dan bahkan tidak terlalu lama karena satu buah Veda Aspect dari Drian. Sementara Kairi bakal berfokus ke arah Facehager dan Facehager tumbang. Sementara Godiva mencoba untuk bertahan, tidak ada yang bisa membackup. Keyboy menahan dengan satu buah Emo Bandit dan bahkan Godiva mencoba untuk bertahan di area midnya karena pemain-pemain dari Onyx mereka tidak mampu untuk menumbangkan Godiva. Namun dua pemain yang udah tumbang duluan ini menjadi kerugian untuk Aura Fire. Yap, dan tadi Facehager sampai ngeluarin flicker untuk numbangin Keyboy, tapi Keyboynya masih selamat dan itu mahal banget pastinya. Informasi udah disampaikan bahwa Facehager udah gak akan ada flicker, Keyboy selamat, dan bahkan sebenarnya tadi dari Kabukinya udah hampir selamat.
tapi feeder ice strike dengan area yang gede banget buat akhirnya damage-nya masuk ya tadi ke arah dari Fluffy sendiri. Yes, dan kali ini wow, Aura Fire setiap teamfight yang mereka coba untuk counter ini agak sedikit sulit karena lagi-lagi mereka bawanya Kaja. Mereka harus bisa dapetin satu target yang benar-benar bisa diculik oleh seorang Godiva. Dan bahkan Van berhasil untuk mendapatkan turtle slane-nya. Dan kali ini Drian bakal coba dipukul mundur sementara Kiboy di area depannya bakal diharas. Van mulai datang kali ini dan Drian akan menjadi korban yang kedua, triple kill diamankan. Dan Kairi mencoba untuk mulai datang membackup satu buat Tempest of Blade namun masih bisa lari dari kejaran pemain-pemain Aura Fire yang terlihat berlima di area mid-nya. Itu 5 versus 1 ya. Kairi masih bisa bertahan juga dengan hit points. Wow, trainer apati hampir saja bisa menumbangkan Godiva yang kita lihat Godiva benar-benar HP-nya udah makin low lagi. Tapi Van dengan Karinanya, dia tahu banget gimana cara ngambil objektif. Dari segi turtle yang sudah dieliminasi, dia dapat 2 turtle, dia dapat keunggulan dan dia bisa ngegocek dan bahkan bikin movement yang membuat dari Onyx juga keluar dari skillnya. Iya, dan lihat targeting dari seorang Fluffy ini benar-benar langsung mengincar ke arah Adrian. Ketika Federasi dibuka sama Adrian, Fluffy yang bakal coba untuk nge-cutting dan langsung memaksakan Adrian untuk mundur dengan wings by wingsnya. Dan ketika waktu itu diberikan ke arah seorang Fluffy, kita juga melihat tentunya Fluffy yang bakal coba dikuculik di area atas. Sembari ditunggu namun ternyata Boots akan hilang di tangan seorang Van kali ini. Pertukaran objektif satu turret di area atas dan juga di area bawah yang menjadi jawaban dari kedua belah tim. Dan bahkan harus tumbang dari kedua EXP laner ya. Yap, dan untuk saat ini Aura Fire mereka terlihat cukup unggul ya. Apalagi in-game equipment by Dunia Games kita bisa intip juga. Team fight-nya bakal bisa diperkuat lagi dengan adanya Ice Queen One yang sudah diamankan oleh Facehugger. Terbukti dengan adanya road manipulation membuat pergerakan dari Onyx memang sedikit terhambat. Dan juga Berserker Fury beserta satu buah Swift Crossbow yang diamankan oleh Kairi. Dia berfokus untuk masuk ke area dari critical damage-nya dulu. Ya, dan Drian langsung respect tentunya ketika melihat Godiva di area rerumputannya bersama dengan satu pemain yang tadi sempat terlihat ya. Jadi dia lebih baik untuk buang satu buah flicker daripada dia harus keculik. Karena ini bakal jadi mahal banget kalau sampai Drian keculik, nggak akan ada high ground, nggak akan ada area wave effect yang benar-benar besar banget. Dan bahkan kita juga melihat Aura, sekarang mereka udah mulai memberikan pembalasan. Tapi kali ini Kiboy, mundur terlebih dahulu. Tapi Godiva menarik ke arah seorang Kiboy kali ini dengan satu buah Divine Judgment. Namun ternyata damage dari Aura Fire masih terlalu jauh. Karena Facehugger lagi ngebuka satu buah real manipulation dan main-main dari Aura. Fluffy, bakal coba untuk menumbangkan ke arah seorang Kairi dan dipukul mundur saja. Aura Fire mereka berhasil untuk mendapatkan turtle yang sempurna by Samsung Galaxy A series. Perfect turtle karena kita bisa lihat gimana cara zoning out-nya sih. Ancaman besar juga muncul dari Godiva dengan Divine Judgment-nya. Fluffy yang selalu membuka peperangan dengan damage yang besar. Sehingga di saat player-player dari Onyx udah mulai kecicil, follow up dari arah belakang, ngebuat efek slow, ditarik lagi. Ini membuat dari perlawanan Onyx ini kurang maksimal di area teamfight ya. Karena ya itu tadi udah kecicil duluan. Dengan adanya Fluffy di sini, walaupun Fluffy udah tumbang 2 kali, tapi kematian dia benar-benar menciptakan momentum juga untuk teman-teman dari Aura Fire. Iya, ini jadi dengan adanya Pakito ya, yang selalu bisa memotong dari Fluffy. Ini Onyx mereka tim fight-nya jadi agak terkadang lumayan ragu karena mereka tahu Brian posisinya harus bisa di cover dan yang menyeramkan adalah Van yang masih belum bisa ditangkap juga oleh pemain-pemain dari Onyx karena dia selalu menjadi eksekutor dan bahkan Tempest of Blade terpaksa dibuka oleh Kairi daripada kehilangan orange tapi kali ini Kiboy mencoba untuk menahan. Godiva sudah mulai terlihat di depan kali ini sementara Van bakal coba untuk mengusir Boots yang terlihat cukup tanky tapi Kiboy bakal coba untuk menahan. Drian disuruh pulang kali ini wings by wings di pop up tapi Fluffy memotong ke arah seorang Boots kali ini. Kabuki mulai datang tapi terkena stun dari Van kali ini. Cewek mencoba untuk mencari posisi yang lebih bagus, repositioning lagi dari cewek. Sementara Aura Fire, mereka diam-diam udah menyelesaikan objektif kali ini. Kabuki bersama dengan pemain-pemain dari Aura Fire udah mengamankan 3 turret. Ya, tapi ini adalah power juga dengan adanya assassin yang punya high mobility ya. Sakit banget. Cewek kali ini berhasil untuk mencuri ke arah seorang Facehugger tapi Kairi ternyata Tempest belum selesai namun ternyata Fluffy bakal coba ditarik kali ini dengan satu buah Offended. Diki Boy mencoba untuk menahan di area depan. Van terkena stun dari Curse of Crow dan bahkan Van bakal coba dicicil dan bakal dikasih pulang. Kairi berhasil untuk memfollow up dan bahkan pemain-pemain dari Aura Fire berhasil ditumbangkan 3 pemain. Meskipun Boots harus menjadi trade namun
menjadi mahal karena Lordnya sudah mulai spawn. Dan Onyx, mereka punya chance yang besar untuk setidaknya buying time lagi dengan adanya Lord yang bisa diamankan. Yes, covering dari Kiboy bagus banget. Walaupun sebenarnya dua-duanya sama-sama high ground defender, tapi damage dari Drian ini bisa nge-burst langsung. Dimana tadi Vesagernya hilang dan di saat udah mulai timpang, Kairi masuk dengan tepat waktu dan Kairi ini nggak kesentuh sama sekali. Damage dari cewek, Renner Apathy yang memang menjadi power juga. Berhasil untuk mendapatkan 1 poin eliminasi dan dengan hilangnya player-player dari Aura, begitupun dengan adanya Lord yang muncul, ini menjadi objektif yang sekarang Onyx udah berbalik unggul. 2.300 tadi Aura sempat unggul dan sekarang keadaannya bahkan tersalip. Iya, dan wow, kali ini kita melihat Onyx, mereka coba untuk mengambil kendali dari setiap lininya. Dan tiba-tiba Onyx mereka udah mulai mengejar juga dari segi objektif turret. Dan kita melihat juga sebenarnya, tadi pergerakan dari Kairi yang lagi coba untuk split push di area atas. Mereka tahu potensi dari Kiboy untuk mencuri pemain-pemain dari Aura Fire yang bahkan satu buah purify-nya cuma di tangan Kabuki. Yep. Jadi kemungkinan untuk mencari pemain-pemain lainnya terbuka begitu lebar untuk seorang Kiboy. Sementara Lord sudah mulai masuk ke area turret base-nya di area atas. Fan masih mencoba untuk menunggu. Dan lebih dahulu Fluffy udah mulai maju. Kiboy bakal menarik ke arah seorang Fluffy dan tumbang di tangan seorang cewek yang menanda pertukaran di mana Kiboy pun harus hilang. Karena turretnya masih berdiri meskipun sedikit lagi. Namun Lord berhasil untuk diselesaikan oleh Aura Fire. Yap. Dan kita bisa lihat juga gimana Fluffy mencoba untuk setidaknya menjalankan wave di arah bottom lane ya. Karena belum ada alter turret yang hancur di arah bawah. Sedangkan kalau kita bisa lihat dari segi itemnya, di sini Fan-nya membuat ke arah defensif. Ini bakal jadi Karina Tank yang bakal maju-maju dan ngebait dengan Athena Shield, ada Sky Golden Helmet, ditambah dengan Steel Like Paste dan juga satu buah Molten Essence di sana. Tapi kita bisa lihat damage-nya juga cukup optimal ya. Dia bisa ngegocek, dia bisa ngebait. Tapi Kairi ini nggak ada yang bisa nyulik juga. Walaupun sebenarnya Godiva punya chance yang besar dengan Divine Judgment-nya. Tapi tidak terjadi. Satu buah Renner Apathy dan bahkan satu buah Federa Strike. Hampir saja menemukan Kabuki. Clear cepat akan dilakukan tapi Kiboy hampir aja bisa menyulik ke arah Kabuki. Itu kalau Kairi yang maju mungkin akan beda cerita. Itu kalau nggak Purify dia ketarik loh ya. Tadi Yes. sempat ada Purify juga yang keluar dari Kabuki. Sehingga setelah offended-nya belum maksimal untuk bisa menghalangi pergerakan pulang dari Kabuki yang memang belum tumbang sama sekali. Players Gold, wah ini dominasi dari teman-teman Onyx ya. Iya, cewek dan juga Kairi ini damage deal utama dari Onyx. Dan itu jadi informasi nggak akan ada Purify untuk seorang Kabuki selama beberapa detik ke depan. Dan apakah Onyx mereka mau coba untuk setidaknya ini clear minion terlebih dahulu menunggu Lord yang kedua yang akan muncul sebentar lagi tentunya. Dan Aura mereka harus dapetin momentum ini. Sakit banget. Bakal dicek tentunya rumputnya. Dan yang kena adalah Kabuki, mau nggak mau dia harus mundur terlebih dahulu. Renner's Apathy dari seorang cewek. Dia memang nggak perlu terlalu maju ke area depan. Dia perlu cuma untuk mencicil aja dan mungkin mengganti ke arah Nibiru's adalah pilihan yang tepat ketika tim fight 5 melawan 5 nantinya. Karena kalau kayak gini lihat checking ke arah rumputan, mencoba untuk buka Renner Apathy, kalau kena ya itu juga kena gitu kan. Kalau nggak ya mencoba mencari informasi. Tapi Lord yang kedua sekarang udah mulai ditarik. Mencoba untuk debate dulu sama teman-teman dari Aura Fire, melihat adanya potensi untuk melakukan split di arah top lane. Tapi Kiboy juga di sini udah cari informasi sebanyak-banyaknya pastinya, tinggal seberapa. Tapi awareness dari Kairi yang kita tahu dia bisa split, dia bisa jalanin wave minion dan movementnya cepat banget pastinya dengan Finch Voice. Ya, mobilitasnya cukup tinggi dari seorang Kairi, tapi melihat ada keberadaan dari Fluffy di area atas, Kairi tentunya udah melakukan clear dengan cukup cepat. Tapi pemotongan minion yang dilakukan oleh Fluffy ini yang harus diwaspadai oleh Onyx. Mereka nggak boleh terlalu sampai overcommit ke area Lord karena meskipun mereka bisa dapetin Lord ini, tapi dengan adanya minion yang di-push sama Aura Fire, tentunya ini bisa sampai ke area base turretnya. Jadi mereka harus berhati-hati dengan lagi-lagi distraction yang dibawakan sama Fluffy sekarang. Tapi ternyata ada yang keculik dan Godiva ditembak sama seorang cewek. Itu dia udah flicker loh. Dan hilang, tapi masalahnya targetnya udah di depan mata dan kali ini Fluffy bisa aja Sakit keculik banget. cewek. Oh my god, damage-nya sakit banget. Ini cewek udah terlalu snowball ya. Dia udah Masalahnya- terlalu fat banget. Masalahnya poin kill-nya ke dia semua ini. 5-4 kali ini kayak dia dari cewek. Dan bahkan ini adalah momen yang tepat untuk Onyx mencoba untuk mendapatkan objektif. Vesager! Vesager ketangkap. Di
dengan satu buah Emovendi dari Kiboy. Kabuki mulai maju dengan satu buah Blazing Duet, namun ternyata tidak mampu. Tapi kali ini Drian mengusir Van, dipukul mundur. Pemain-pemain dari Aura Fire gak akan dikasih kesempatan untuk melakukan kontes. Tapi sementara dari Drian mencoba untuk mengejar ke arah seorang Van. Kali ini Boots-nya mencoba untuk bertahan sendirian di area bawah, dan Godiva melakukan backup yang sangat amat baik, karena kalau Van sampai tumbang di situ, ini malah semakin rugi untuk Aura Fire. Mereka nggak dapetin objektif Lord-nya, mereka akan dipus karena posisinya hanya tersisa turret base saja untuk Aura Fire. Ya, bahkan Kairi udah selesai dengan corrosion side-nya ya. 3 base yang tersisa dari Aura Fire, mereka harus defense dulu, dan biasanya kalau misalkan lagi diam-diam kayak gini mereka mau taunting-taunting dengan stiker. Apalagi serunya mabar pakai battle emote dari tim-tim MPL. Iya, jadi jangan lupa. Sampai tanggal 30 Juni masih ada, pokoknya gaskan sekarang. Jangan lupa beli ya teman-teman, karena seru banget mabar sambil keluarin stiker-stiker lucu. Dan kali ini dengan Lord yang sudah mulai berjalan ke area atas, base turret yang kita tahu tinggal setitik aja tuh langsung dirontokkan, dan masih ada high ground tentunya dari Aura Fire. Tapi high ground dibuka terlebih dahulu oleh Drian. Satu buah Veda Astrek, dan bahkan kali ini Onyx, Godiva masuk dengan satu buah flickernya, dan Divine Judgment kali ini namun Kiboy masih mencoba untuk bertahan, terkena tahun dari seorang Van kali ini, namun Kabuki masuk dengan satu buah Blessing Duet dan tumbang dari ceweknya. Sementara Kairi bakal coba untuk memaksakan team fight-nya karena Kabuki tumbang di area belakang. Kairi mencoba untuk lari, tapi Kiboy akan pecah immortality, dan bahkan mungkin bisa ditumbangkan oleh pemain-pemain dari Aura Fire, dan menjadi pertukaran yang gak adil. Karena harusnya dengan satu buah Emovendi tadi yang sempat bisa dibilang mungkin gak dilepaskan sama Kiboy, karena mau gak mau mereka cuma nahan aja. Itu posisi turret tadi di area mid masih ada. Yap, dan kayaknya di sini juga udah full item ya. Dia udah selesai dengan adanya Windtalker, Endless Battle, Malefic Roar, dan bahkan ini Kairi belum tumbang sama sekali loh. Gak ada yang bisa menyentuh, tapi kita bisa intip ya dari instant replaynya. Sebenarnya ini targetingnya juga Van langsung jump ke arah cewek dan Drian yang udah kecicil. Tadi Kabuki sempat masuk dengan Wind of Nature yang aktif, jadi dia bisa memberikan damage walaupun sebenarnya dia harus tumbang juga. Dan Kiboy hanya coba untuk memberikan tubuhnya aja, merelakan nyawanya untuk bisa menyelamatkan dua rekannya. Iya, tapi itu menjadi pertukaran yang mahal karena shutdown yang didapatkan oleh Aura Fire ke arah seorang cewek di sini. Dan lagi-lagi Van yang masih punya kesempatan untuk ngebalikin keadaannya. Aura Fire kali ini di menit yang ke-16, ingat mereka bawa Cloud. Yang dimana Kabuki secara dari item udah nyeker ya, udah nggak pakai sepatu, dia respect banget karena damage yang nyampe ke arah belakangnya itu dari area effect Federal Strike-nya Drian. Dan item selanjutnya akan menuju ke arah Athena Shield, harusnya udah nggak punya sepatu lagi di sana. Dan kita bisa lihat gimana utility build dan bahkan damage yang diberikan dari Facehugger. Dia udah punya Divine Glaive, bakal secure dirinya dengan immortality juga, karena ini bakal jadi item wajib karena udah 17 menit. Waktu spawnnya bakal lebih lama, apalagi sekarang Lord yang muncul bakal jadi objektif selanjutnya. Ya, dan dari Aura Fire mereka mengerjakan PR mereka terlebih dahulu, split push di lini atas dan juga di lini yang bawah, dimana ini harus diperhatikan oleh Onyx. Tapi Divine Judgment dari seorang Godiva dibalaskan dengan satu buah Emovendi dari seorang Kiboy, tapi Van mulai datang nasi dosak, tapi ternyata Kiboy berhasil ditumbangkan kali ini. Boots mencoba untuk menjadi garda terdepan dari Onyx dan harus kehilangan satu pemain, dimana Kiboy terculik begitu saja karena dia nggak punya pilihan yang banyak. Ditarik dengan Divine Judgment, dia harus menarik dengan satu buah Emovendi. Namun sayangnya pemain-pemain dari Onyx mereka nggak bisa memfollow up. Tapi kali ini Boots mencoba untuk bertahan, satu versi pribadi dan bahkan immortality pecah. Kali ini Boots bakal coba dikejar oleh seorang Van, tapi Kairi mulai datang. Fluffy bakal coba langsung melakukan knockout strike. Sementara Kabuki bakal coba untuk menahan Drian di area belakangnya. Tempest of Blade dari Kairi masih bisa bertahan dan makan dari seorang Fluffy yang tumbang begitu saja. Namun Aura Fire mereka masih memiliki api tentunya di game yang kedua, dan bahkan kita melihat Kairi nggak bisa untuk menumbangkan pemain-pemain dari Aura Fire dengan begitu mudah. Yap, tapi dia juga nggak mudah ditumbangkan ya. Dia nggak hilang sama sekali nyawanya dengan gocekan-gocekan dan fast hand banget pastinya untuk bisa menghindari serangan demi serangan dari Aura Fire. Sekarang cewek udah secure dirinya dengan ada satu buah Wind of Nature. Di saat nantinya ditabrak ke belakang oleh Kabuki yang kita lihat juga damage deal dari sisi Aura Fire memang
andalkan di ujung tombakan dari sosok Cloud tersebut. Ini menurut aku kalau misalnya Godiva narik dengan Divine Judgment, pasti kan akan ada I'm offended balik dari seorang Keyboy. Itu yang harus di follow up sama Onyx. Karena sekarang Aura Fire mereka udah bisa dapetin tempo permainan di menit yang ke-20 kali ini. Dan kesempatan mereka untuk ngebalikin game ini di game yang kedua sangatlah besar. Kabuki baru tumbang 1 kali. Sedangkan cewek memang sempat terkena shutdown, tapi masalahnya kalau sampai ceweknya keculik dan Godiva bisa ngebuang 1 buah I'm offended dari Keyboy. Wah! Itu Godiva, What? Athenanya padahal aktif loh. Ini bakal menjadi bahaya karena Kabuki terculik di ujung dari 1 buah Feather Strike-nya Dian. Itu Athenanya padahal tadi sempat nyala, tapi memang damage yang udah selesai dari itemnya. Divine Glaive itu udah jadi jawaban juga, dan bahkan disambut lagi dengan adanya 1 buah Renner Apathy yang on point dan membuat Kabuki hilang dalam 27 detik ke depan. Ini membuat Onyx bakal memberikan pressure-nya lagi dan lagi. Wow, nggak mungkin ya. Sakit banget. Itu dari Kabuki harus sedikit berhati-hati karena kalau kelihatan di area mapnya, tentunya dengan Feather Strike dari Dian ini masih bisa untuk membuangin Kabuki. Dan seakan-akan kayak Onyx hanya menunggu aja nih I'm offended yang di pop up dari Godiva. Dan Boots yang selalu coba untuk cari informasi ya, menjadi garda terdepan, ngasih badannya dengan Radiant Armor, Sky Guardian Helmet, Immortality, dan juga Dominance Ice. Di sini benar-benar sustain banget pastinya dari Boots juga, dan invasi ke arah jungle sekarang sudah mulai dilakukan. Masih menunggu nantinya Lord yang evolve bakal muncul. Karena PR dari Aura Fire ini cukup besar. Mereka punya high ground, mereka punya Kabuki bahkan untuk nge-clear minion dengan cukup cepat. Meskipun kita tahu turret base-nya dari Aura ini udah gundul semua. Dan satu momentum akan menjadi momen yang penting untuk Aura Fire. Kabuki yang harus bersabar, benar-benar bisa manfaatin Battle Mirror image-nya dan juga Blazing Duet. Yang kita tahu, memang Godiva bisa ngeculik dengan adanya 1 buah Divine Judgment. Tapi kita yang harus kita lihat adalah Keyboy. Gimana caranya I'm offended ini, I'm offended balasannya itu di follow up sama pemain-pemain dari Onyx. Karena Karena 2 kali kejadian nggak ada follow up-nya. Karena dia mau coba buka rumput ya. Yes. Akhirnya di omit gitu kan. Dengan damage yang udah besar juga dan jauh dari follow up teman-temannya. Tapi harus ya kalau misalkan sekarang setup menuju ke arah Lord yang sudah evolve, lihat gimana caranya mereka melakukan adanya trapping atau permainan ambush 1 persatu. Coba untuk mengamankan dan mengecek dulu ke rumputan karena ini bahaya banget, potensi pick off ini sama-sama ada. Walaupun sebenarnya kalau dari Godiva dia single target. Betul, dan ini memang mungkin terlihat lebih besar ke Onyx ya, karena turret base tentunya udah nggak ada buat Aura Fire. Super Minion bisa nge-push ke arah base dari Aura Fire. Jadi team fight siapakah yang akan mencoba untuk memancing terlebih dahulu? Boots udah mulai cari informasi seperti yang Aul bilang. Dia selalu jadi orang terdepan dari Onyx sendiri, dan keberadaan dari facehugger yang kita tahu di manipulation gak akan bisa di cancel. Dan Keyboy udah dapetin informasi ada Fluffy yang keluar dari rumput di area midnya. Apakah Fluffy-nya akan di-engage? Kayaknya enggak, tapi ada kesempatan yang bisa diambil oleh Kairi untuk bisa engage ke arah purple buff dari farmnya, diinisiasi dan bahkan diinvasi pula. Karena Boot di sini udah dapat informasi yang sangat-sangat jelas pastinya di area Lord, dan bahkan coba untuk ditarik ulur dulu. Dan lagi-lagi pressure minion yang gede-gede banget ya dari ketiga lane yang berbeda, ini harus disadarkan oleh Aura Fire. Mereka agak sedikit terdistraksi. Mereka nggak bisa yang maju terlalu leluasa. Tapi ya mungkin Fluffy kali ini bisa aja diculik karena posisi dari Kairi udah mencoba untuk nempuk ke arah seorang Fluffy kali ini tanpa Soulblade dibuka begitu saja. Masih ada Immortality tapi cewek sudah mulai datang. Namun dia melihat ada pergerakan dari Godiva yang tiba-tiba langsung memberikan backup tentunya di area bawah. Tapi Boots kali ini udah mencoba untuk mengincar ke arah seorang Kabuki dan bahkan dicicil dengan begitu sakit. Boots pecah juga Immortality-nya, masih ada ruang manipulation namun flicker akan coba digunakan Keyboy, bakal coba untuk menjadi garda terdepan terlebih dahulu. Dan bahkan Drian harus mundur dengan 1 buah Wings by Wings kali ini, karena kalau Drian-nya sampai tumbang tentunya Onyx mereka nggak akan bisa melakukan kontes ke area Lord ini. Dan sebegitu kuatnya mereka bisa bertahan ya. Tadi Boots sudah pecah Immortal walaupun kena remote manipulation, tapi backup yang cepat banget membuat tidak adanya player Onyx yang bisa ditumbangkan. Tapi kalau kita bisa intip dari segi item ya, damage dari Varsianya ini udah nggak bisa dibendung lagi. Walaupun di sana ada Athena yang tadi udah kita lihat ya, gimana Kabuki udah kecicil banget karena di sana ada Holy Crystal dan juga Divine Glaive. Ini 2 item jahat. Tapi dengan 1 buah Am Offended kali ini Keyboy memecahkan 1 buah Immortality yang begitu mahal, dan dengan ada backup juga dari pemain-pemain Aura Fire tentunya Keyboy tidak akan terlalu overcommit karena bisa aja dibalikin keadaannya. Sementara Boots
bakal coba 1v1 dengan seorang Van kali ini dipukul mundur. Kairi sudah mulai melakukan poke ke arah Lordnya, sementara Van bakal menjadi incaran utama. Tentunya Van gak punya immortality dan bahkan ditarik dengan seorang Giboy kali ini. Sementara ada Winter Transit yang akan coba ditunggu terlebih dahulu. Kabuki bakal masuk dengan satu buah Blazing Duet, namun ditarik dengan adanya satu buah Divine Judgment Godiva. Rian memang tumbang dan bahkan Kabuki kali ini terlalu bebas di area belakang. Giboy mencoba untuk mundur, namun Kairi harus lari. Dua pemain yang tersisa dari Onyx tidak mampu untuk menumbangkan Kabuki yang masih punya immortal, dan bahkan Giboy ditumbangkan, dibalikin keadaannya oleh Aura Fire. Yes. Wow, Ini damage-nya udah gede banget ya, apalagi dalam segi team fight. Haskell sekarang sudah selesai untuk Kabuki. wah ini lebih susah lagi untuk Karena numbangin dia Kabuki. punya lifesteal yang pasti di saat nanti damage per second-nya makin kencang pula dari lifesteal-nya. Tapi dengan 3 lane yang di-push bener-bener dengan minion yang berbeda, ini menjadi PR tersendiri karena Fluffy-nya agak sedikit galau di sana. Apakah straight push akan dilakukan oleh Aura Fire kali ini? Tidak jadi Lord, namun masih cukup banyak waktu dari Oni kali ini. Kairi mencoba untuk bertahan, namun Kairi pecah immortality dan bahkan ditahan. Kali ini Tempest of Blade dan bahkan dari Aura Fire ngebalikin keadaan di game yang kedua. Aura Fire, mereka menolak untuk tunduk, menyamakan keadaan